Minta tolong. Selamat malam Bos. Oh, Sandi, selamat malam juga. Kita spill orang dulu ya sebelum ibadah. Sayang ini aduh kurang ada pondok yang tidak ada lampunya. Kurang terang. Butuh apa? Ibu nama daftar CPNS kita Kalau mati semua tahu buat. bulan 10 juga. Pakai akun toh. Ibu materi saja elektronik Oh begitu. yang lewat aplikasi. Ingat dulu tapi ibadahnya belum baik. Dalam rumah dulu. Saya tadi tunggu kirain ikut penjemputan jenazah dari Makassar ke Makale tadi pagi. Katanya Bapak Frederick ke Lembang. Oh ya kak. Ya karena tidak ada panggilan jadi kita tidak meliput ya. Jenazahnya dibawa ke mana bosku? Ke Kali Selatan ya, ke Bera. Nah, ini ada ini lagi foto-foto juga ini. Nah, video. Halo nenek. Naik dulu ke atas rumah, lihat jenazah. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, mereka nih. Aduh, jenazahnya di mana? Oh, bayinya. Ternyata jenazahnya belum dibawa ke tongkonan, itu masih di dalam rumah sini. Oh, ada di sana. Oke. Berapa itu? Enggak tahu, belum sini kan? Sedikit. Halo. Oh, mas. Belum ada dulu. Nampak per. Oh, itu juga. Dia Oh ya, ini melilin guys, melilin.
adalah foto almarhum. Baju itu pakai juga. Oke, kita keluar. Nah, ini ada bocil-bocil lagi main. Acaranya belum dimulai, sudah mau 6:30 tapi acaranya belum dimulai. Belum. Malilim.
satu dua satu tes. Cek sound, satu dua.
kadang-kadang kiki gua selama si tamu mali laku kita solanasang selama mabungi lante ka tarampa ka masusan belanda inde ambe siunu to di peranno kuna kabe ampang mo puang atau tuang pata lap may tangga-tangga ta solanasang. Baru lata perandu untuk ka minum banta tututemo tulala sayonan Majelis Gereja Jemaat Babakanaan Sisola Badan Pekerja Klasis Mengkendek Utara Sisola Pengurus PKBGT Klasis Mengkendek Utara Kikua Baneng katabi akan di lagu kita mintu masolana sanga tu limbo lantai tarampa kama susan atau tu temo tabe kipo pentingayo lako to si kambi alo mello langi tabe lako to di polindura bulan to di pobarana kulla to di gente to di kasih datu mata bunda to di katangkam pulen mga turunan na tabe lako mintu to di po barana kalando to di po lamba paunganan di gente to di po balimbing kalua to di po loko tang kauranan tabi ala kuminto tarong bulawan na tongkonan lor sumadina sungam pakalandoan tu di demme batu arina di kala apatang pakapelalan na ako minto to parengi egerengki mayoren tabi lago to di pasarongi sarmo palilian to di gente atau menarang untintingi butuh la apa itanete tom aparenta nalana te tondo ko na timbana yoy batul pira tentu tuan sala ko kita minto masalanasa kikua tabe rokko suling kararata rokko rianta masalanasang taiki kipasalarindi kipana leko ana managabanua tapamatan itu benanta tatamate kami nomban na tututemo papakata na maapenduan yatu matu pira-pira launa tu honor na tolay papimpisan na pembukaan tu marasan iparata maapenduan na yamo tu ibadah maapentalun na bayaran kadamali tulan nasoyanan pengurus PKB Klasis Mengkendek Utara mapen na pana bayanan karamali un rokelay mintu tumarapu tulan na soyanan mali turun toriponena nene ala irara mapen liman na informasi Majelis Gereja mapen na istirahat dan mapen pitun na penutup yang mau tulawan na tu honoran la tolay tututemo tadi kuata si para papa solanasang ta si taatan mintu solanasang tatama kami nomban na tututemo lako tahun na disilahkan. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian, ku berserah kepada Allahku.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagimu juga. Mazmur 90 ayat 1 sampai 9 dan ayat yang ke-12 kita akan baca secara berbalasan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun-temurun, Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun. sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. hingga kami beroleh hati yang bijak. Apapun juga beribamu, Tuhan menjagamu. Aman kasih-Nya berlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sebelum masuk dalam doa pembacaan Alkitab, kami silakan pujian dari Oma Nadia. Tuhan, berikan semangat untuk memuji-puji Engkau. Mazmur 103 bahasa Toraya. Tanto tatandai nasa untuk kita tumatutua. Katuhan ta mintu taulan lino dan buasia
tak derupa sandama elona namai ilana tak maun tandai. Tanda tandai nasang serahkanlah. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih. Male modika solo duai sang alo juma na di kaburu tu kakanna nonjo di kate. Mai makomi tomak rapu sia kita masola nasang tu limbong lante tarampa ka masusan ta pasaka itu penanta sia tangak ta laun tarima kadan napuang ta palaku pak tunduan ta masambayang o kapenomban ki dao suruga ki patingo mati olo mala bimi tuagan ki lante inan iate ia mau palek to opua ki pasangka mi tu penangki sia tangak ki lami pak kadai opuang ulen dui kadan mi tu lamen dadi pak pagatana sundun lagorapu masusa sia kami masola nasang in untingayo iteagan tu marasan kitingayo masola nasang saka te tau mi opuang lami pake umpokada itu kadan mi pamatoto i kuasai pena masalo mi la berakaben mi kapaisangan opuang an nama din salurundun ni te kadan mi la komintu tomak rapu sia mintu tuto limbong lang te tarampak kamasusan ki tandai patu porong na tamakatuan ki i pada sule laun pugau i inde kadan mi tulakinan mo at tututin mak kada-kada mo komiya puang bilang nasaka mo kan masola nasang laun tarima lan puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Pembacaan kita pada malam hari ini Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesaksian Paulus dalam Penjara. Firman Tuhan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru
menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena memenjarakanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak. Mengapa? Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemenanganmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang setia membaca firman Tuhan dan juga setia untuk melakukannya. Segenap rumpun keluarga dan kita sekalian yang hadir dalam pelataran duka pada malam hari ini. Kira-kira yang naden di kutanai si misa-misa tu torampo lantai inan kama susan. Apa tujuan na tu katuan dah? Apakah tujuan kehidupan kita? Tentu kita hidup punya tujuan ya. Kira-kira tananungan satu. Ia telingkan katuan kutu nasorongan napuang apa tujuan na apa ragain. Tak mekutana-tana de sekolah pinanta. Kubeng ki atu sangat tu. Tamak nandungan satu kira-kira apa tujuan kehidupan kita? Tanto mento tela di Bali situang likan na kapatonganan ta si Sulapua. Dan tujuan hidup itu tentu beragam yang akan kita sampaikan lah. Mungkin ada yang akan mengatakan tujuan hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup saya adalah
ingin mau katakan tentang tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupanku adalah mungkin untuk mencapai kesuksesan. Ya, udah betul. Bagi gue juga tujuan hidup saya untuk bekerja. Untuk mencari makan. Dan berbagai hal yang mungkin kita akan katakan. Dan karena itu, tujuan kita hanya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Itu mahal pagi-pagi ini satu lingkaran sampai terkadang yang menjadi tujuan kehidupan kita. Untuk kita bersama-sama sebagai persekutuan untuk berbakti. Dan dikisahkan di dalamnya tentang bagaimana tujuan hidup itu menurut tokoh-tokoh ini. Mengatakan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mencari bahagia. Dan orang yang sudah bahagia tidak memerlukan apa-apa lagi. Dan dia masa memiliki karena tujuan hidup hanya untuk mencari kebahagiaan. Plato berkata tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesenangan. Jadi yang masa nang begitu kok apa para tulah di kasus saya. Karena tujuan hidup hanya untuk mencari kesenangan, dan kesenangan itu dapat didapatkan dari pengetahuan dengan terus belajar. Lalu apa kata firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita sekalian yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan? Kita kembali melihat bacaan kita tadi. Paulus dengan lantang dalam pembacaan kita mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Usangan bayi matajang lan paabasan tanina di pokada to tentang pandangan Paulus dalam pembacaan kita. Den mipale ke pekutana bu to. Lagu kita masalah nasang. Kenapa Paulus berkata demikian? Mengapa rin ako itu Paulus makada susito? Lantai Pak Basanta. Ternyata Paulus punya prinsip bahwa orang yang beriman, orang yang percaya, ia sudah menerima keselamatan yang datang melalui darah Kristus. Itulah sebabnya Paulus ingin agar prinsip atau moto ini bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi ia ingin prinsip ini juga menjadi moto atau prinsip hidup jemaat-jemaat Tuhan. Bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Rasul Paulus tidak ada lagi gunanya harta ketika hidup di dalam Kristus. Sabak ia temai eanang lan lino
bersifat sementara. Yang naden natambai mo puang. Antamale mo dikaburu. Ta era naundi temai eanan di bawah. Segala-galanya akan ditinggalkan. Mengapa demikian? Sidang penghiburan yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Zaman sekarang orang dapat menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai keinginan hidup. Rasul Paulus nakuata emogai na temayanan kitukilan Kristus, karena semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Dalam dunia ini, saudara-saudara orang tuaku, rumpun keluarga, berbagai macam cara dilakukan seseorang untuk menikmati dan mendapatkan kebahagiaan dalam dunia. Ia tidak memandang bahwa apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Berbagai hal yang dilakukan, yang penting masang ki. Yang penting bahagia ki. Sekalipun harus menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita menikmati hidup dalam kebahagiaan, nasa ngabang siya mo ya to melo. Tetapi tidak demikian oleh Rasul Paulus. Sebab Rasul Paulus dalam pembacaan kita mengajak kita sekalian pada malam hari ini melihat bahwa ternyata harta itu terbatas. Atau pusat perhatian dan tujuan utama Rasul Paulus adalah Kristus. Seluruh hidupnya hanya diarahkan kepada Kristus. Dan karena itu sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi Tuhan, mengejar Kristus, demikian pula dengan kematiannya. Ketika ia hidup, ia punya prinsip atau motto. Ia hidup, dia bekerja sedemikian rupa untuk menghasilkan buah demi Kristus. Dan ketika ia harus mati, dia berupaya agar melalui kematiannya Kristus dimuliakan. Baik kehidupan maupun kematian, tidak ada yang dapat menggagalkan tujuan hidupnya. Untuk kemuliaan Kristus. Jadi bagi Rasul Paulus, keduanya merupakan kesempatan yang baik dalam pencapaian tujuan hidupnya, karena dia meyakini bahwa di dalam Kristus ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ia percaya bahwa ketika hidup untuk Kristus dan beriman, ia akan bersama-sama dengan Kristus dan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Dia. Hidup dan mati tidak akan menjadi penghalang untuk menyatakan pelayanannya. Jadi itulah komitmen bagi Rasul Paulus, dan bersukacita kita ketika kita pun demikian menjadi motto atau prinsip hidup kita untuk terus berkarya bagi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berpegang pada prinsip hidup adalah Kristus. Dia orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus.
Yamato, di awal tadi saya sudah bertanya kepada kita sekalian, kira-kira apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita? Setiap kita yang hadir pada kesempatan ini. Tentu semuanya punya tujuan. Dan karena itu selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, isilah itu dengan benar, baik, dan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentulah kunennya bang tak pegaukan tapi nanya. Dan sekiranya ini lagu ini tak enak di penanian banget, tapi dihidupi dan dilakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Lole banget iman penanian ini. Nada tamangai tidak dihidupi dan tidak dilakukan. Lagu ini karena ini lagu sering-sering kita nyanyikan. Sekali lagi, sekiranya betul-betul kita hidup dan kita lakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena hidup ini untuk melayani Tuhan. Segenap rumpun keluarga dan kita sekalian yang ada di pelataran duka di tempat ini, itulah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada malam hari ini, bahwa ketika bersama dengan Kristus, hidupnya akan terus diberkati. Mengapa banyak orang yang ketika mendengar kematian merupakan ketakutan kepada mereka? Karena prinsip mereka di luar Kristus. Tetapi bagi mereka yang prinsip hidupnya adalah Kristus, maka ia tidak akan takut lagi. Ia tidak akan gelisah lagi sekalipun itu adalah kematian, karena baginya kematian adalah kebahagiaan bagi mereka yang selama hidupnya berjerih lelah mengerjakan keselamatan. Segala yang mereka kerjakan akan menyertai mereka. Bagi orang yang percaya, kematian adalah kepastian bagi mereka dan akhir dari garis kehidupan di dunia ini, dan merupakan awal dari kehidupan kekal. Karena itu, mari kita ingat rumpun keluarga. Mari kita ingat orang tuaku, bapak ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita ini sangat berharga. Sekarang kita hidup entah sampai kapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mungkin saat ini kita masih sempat bertemu. Mungkin saat ini kita masih sempat bercakap-cakap. Mungkin saat ini kita masih sempat bercanda gurau. Mungkin saat ini kita masih bisa tertawa-tertawa. Kita tidak tahu sebentar atau esok atau kapan akan berakhir. Karena itu hargailah hidup anugerah Tuhan itu, karena hidup sangat berharga. Jika hidup kita hanya sekali dan umur kita pun terbatas dan tidak bisa diulang lagi, saya mau mengatakan kepada kita malam hari ini,
buatlah hidup ini bermakna. Hasilkanlah buah-buah yang baik sebagai orang-orang yang betul-betul hidup, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam Kristus. Hasilkanlah buah-buah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tetap melekat di dalam Yesus, sang pokok anggur. Dan jika kita tinggal di dalam Dia dan kebenarannya, maka Roh Kudus akan membuat kita untuk terus menghasilkan buah yang banyak, dan nama Yesus akan senantiasa dipermuliakan. Lakomintu rapo masusa bagi istri, bagi anak-anak. Almarhum telah mengakhiri pertandingannya bersama dengan Tuhan. Almarhum telah memaknai hidupnya selama Tuhan masih memperkenankan hidupnya sampai pada akhir. Tuhan telah menentukan waktunya untuk kembali kepada Dia. Tentu istri dan anak-anak, segenap rumpun keluarga sudah melihat dan sudah mengenang bagaimana almarhum mengisi hidupnya selama hidup yang bermakna, yang benar dan baik. Lanjutkanlah itu. Teladan yang baik, lanjutkanlah itu. Dan tentu sebagai manusia yang terbatas, almarhum kita yakin pun selama hidupnya pasti ada juga yang tidak berkenan yang dilakukan. Tanggalkanlah itu dan janganlah dilanjutkan. Isilah hidup kita bersama dengan baik dan benar selama Tuhan masih memperkenankan kita menikmati hidup ini. Roh Kudus menolong kita sekalian kembali melakukan firman-Nya. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menjalankan puji kasih yang akan diiringi dengan lagu Besarlah Untukku. Bersuka jiwaku karena damai
judul hati sebagai hamba. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menggerus, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saan dah sumur pun dia. Setia
Mari kita tenangkan hati kita. Kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, pokok kehidupan kami, dalam duka cita ini, Engkau tetap ada untuk rumpun keluarga dan kami sekalian. Kepedulian-Mu Engkau tetap nyatakan di tengah-tengah kebersamaan kami di tempat ini. Tentu kami yakini itu juga sebagai alat-Mu yang Engkau pakai untuk menghiburkan segenap rumpun keluarga. Terlebih dalam persekutuan kami dalam ibadah penghiburan malam ini. Kembali Engkau memperdengarkan suara-Mu untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi penghiburan bagi segenap rumpun keluarga dan kami sekalian. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kembali melakukan firman ini dalam hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Karena kami yakini hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Hidup kami ada dalam pengaturan Tuhan. Tentu sebagai orang yang beriman, hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami, senantiasa kami percayakan kepada Tuhan. Karena kami hanya menjalaninya, Tuhanlah yang berdaulat atasnya. Biarlah kami boleh maknai hidup ini di hadapan Tuhan, bagi sesama kami, pada diri kami, dan juga pada ciptaan-Mu yang lain. Terpujilah firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Engkau pun memberikan waktu bagi pribadi lepas pribadi kami, melalui pundi kasih yang telah dijalankan, bahwa setiap kami yang hadir hari ini merasakan apa yang dialami oleh keluarga. Berkenanlah Tuhan memberkati apa yang kami berikan, dan kiranya boleh dipakai dengan baik untuk peruntukannya yang masih ada pada kami. Kami yakin kalau kami sungguh bertanggung jawab dan jujur di atasnya, Tuhan akan memberkatinya. Dalam doa ini, bersama-sama kami mendukung kepada orang tua kami, ibu terkasih, istri tercinta dari almarhum, bersama dengan anak-anak Grace, dengan saudara-saudara. Tuhan, Engkau ada untuk mereka. Engkau tetap balutkan dengan cinta kasih-Mu kepada mereka. Engkau tetap menopang mereka, serta meneguhkan imannya kepadamu dalam menghadapi duka ini. Dan biarlah kekuatan dari Tuhan akan terus menjadi bahagian mereka menjalani semuanya ini bersama dengan Tuhan. Sehatkan selalu, karuniakan kekuatan, hikmat yang asalnya dari Tuhan, sehingga di dalam menjalani semuanya ini terus memandang Engkau, ya Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkannya, tetapi Engkau ada menemani, menjaga, menuntun orang tua kami ini bersama dengan anak-anak.
khusus hari-hari yang akan kami jalani ke depan ini dalam rangka rencana pemakaman almarhum. Kami yakin Tuhan membukakan jalan dan petunjuk dalam rencana ini. Engkau mengendalikan semuanya, dan Engkau memakai caramu untuk menolong rumpun keluarga, sehingga rangkaian acara demi acara boleh berlangsung dalam pimpinan dan kendali Tuhan, dan Tuhan akan dimuliakan. Segenap rumpun keluarga, segenap jemaat Tuhan, segenap masyarakat Ambek Tondok, dan siapapun Tuhan yang akan Engkau pakai dalam rangkaian acara pemakaman di tempat ini, Engkau menolong dan memberkati mereka sekalian. Secara khusus untuk majelis gereja Jemaat Bapa Kanaan, Bapak Pendeta, Penatua, dan Diaken, Koster dan seluruh anggota jemaat yang akan menata pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati, sehingga mereka semuanya dalam hikmat dan pimpinan Tuhan boleh melayani Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Bapa di surga, segenap rumpun keluarga yang ada di berbagai tempat, jikalau mereka berencana untuk hadir dalam rangka acara pemakaman almarhum, biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka sekalian. Seluruh rencana-rencana rumpun keluarga esok dan sampai acara pemakaman di dalam tangan penasihat Tuhan kami serahkan. Jadilah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Karuniakanlah cuaca yang baik, dan jauhkanlah daripada mereka segala mara bahaya, segala tantangan dan rintangan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di surga, pemerintah kami serahkan kepadamu. Engkau tetap beri hikmat untuk memerintah kami ke jalan yang Tuhan berkenan. Segenap anak-anakmu yang Engkau pakai dalam pelayanan pada malam hari ini, berkati dalam kehidupan mereka selanjutnya. Malam telah menyelimuti seluruh hidup kami. Seluruh hidup kami malam ini kami serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus berkarya buat kami. Dan jika sebentar ketika selesai acara di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon perlindungan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan dalam damai dan sejahtera Tuhan, dan tiba di tempat kami masing-masing. Di situ kami akan tetap bersyukur untuk segala pimpinan Tuhan. Dan biarlah damai dan sejahtera Allah akan tinggal melingkupi segenap rumpun keluarga di tempat ini. Inilah doa dan permohonan kami. Jawablah seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, serta ampunilah kami yang datang kepadamu di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mulia bahagia penuh bersandarkan dengan yang kekal, damai dan berkah sungguh milikku, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Segenap sidang penghiburan yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku rimalah pun tenang. Perlukan juru sungguh tiada bandingkan, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Demikian ibadah penghiburan. Terima kasih atas keterangan kita semua. Oke, ibadah sudah selesai.